Hari ini ada yang sumpah di Itali untuk Indonesia, tapi beda nih sama negara sebelah. Dia dapat kabar dari FAM, dia menghentikan naturalisasi. Kenapa? Yang gue baca ini antara FAM dan parlemen atau pemerintahannya nggak sinkron. Yang gue baca-baca tuh Malaysia tuh regulasinya sangat ketat untuk naturalisasi. Jadinya setelah peraturan FIFA ada lagi peraturan Mendagri. Dia kalau mau naturalisasi dia harus main di Liga Malaysia selama 5 tahun. Itu juga umurnya dari umur 18. Dan satu lagi dia nggak boleh membela negara lain di level senior. Ribet banget ya. Ya kalau begitu kesimpulannya adalah memakai pemain lokal. Kayaknya menurut gua karena banyaknya kegagalan yang diproses. Yang terakhir Om Freddy, dia bilang dia nggak punya darah Malaysia. Aduh, dengan begitu berarti Malaysia kembali ke settingan pabrik. Bila saya dapat mengekspreskan saya punya perlumbaan, energi saya tu, saya boleh terima tau. Tapi because of saya tak dapat buat apa-apa, saya memang tak tahulah pasal tu nak cakap macam ni. Kalau kita sebagai elite atlet ni, kita makan, tidur, kita hidup memang untuk sukan, untuk buat untuk negara. Bahkan saya sendiri pun saya letakkan keluarga saya nombor 2. Abang pun memang suka dulu. Saya cuti pun saya masih lagi training sebab saya fikir for Olympic, you know. Saya tak tahu in the future what to say, tapi jawab untuk sesuatu. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Ada orang lagi yang lebih bagus. Ada orang yang boleh main World Cup. Ada orang yang lebih berjaya. Sedar diri sikit. Kau bukan siapa-siapa. Kau tak ada apa-apa. Ada kuasa yang maha besar lagi. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan, sebab apa yang duk buat kerja ni netizen post Pak Long ni ada di sini, ni depa pun carilah sehari tak jadi, benda-benda jadi kan. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu. Dan ini sepertinya tidak ada di Malaysia ini. Karena beberapa pemain yang mereka klaim punya darah keturunan Malaysia itu, mereka sama sekali tidak ada darah keturunan Indonesia. Bahkan diklaim langsung sama pemainnya itu loh, bahwa mereka tidak punya keturunan Malaysia itu. Dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu dah tak jadi. Dan level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda. Dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. Itulah hebatnya kita Indonesia, yang Malaysia saja cemburu, iri dengan kita. Kenapa sih Indonesia sampai segitunya? Padahal mereka ini sebenarnya ya salah satu negara kuat juga di ASEAN. Tapi kalau soal urusan naturalisasi dan pemain keturunan, mereka cemburu dengan kita Indonesia ini. Ini yang kita perlukan, scouting. Cek betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Azmuri Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni ex player. Betul. Okey, kita scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Dua ada di mana? Okey, hantar pergi tengok betul-betul. Pergi cek betul-betul. Maksud dia. Tapi sudah berapa nama yang mereka bilang punya keturunan Indonesia, bahkan fans Malaysia itu sudah menggebu-gebu muat di media sosial, baik di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mereka di-prank itu, kasihan juga mereka. Melihat kemajuan Indonesia, legenda sepak bola Malaysia menangis. Safi Salih hampir stres melihat kemunduran negeri jiran. Sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami perubahan kekuatan yang signifikan. Jika dulu Malaysia sering menjadi momok bagi rivalnya di kawasan ini, kini situasinya berbalik. Indonesia, yang bertahun-tahun berjuang untuk bangkit, kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan.
Sementara Malaysia justru mengalami kemunduran yang membuat para legenda sepak bolanya kecewa. Salah satu yang paling merasakan hal ini adalah Safi Salih, striker legendaris Malaysia yang pernah menjadi pahlawan kemenangan mereka di Piala AFF 2010. Dalam berbagai kesempatan, Safi tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Indonesia melaju, Malaysia tertinggal. Safi Salih, dari bangga menjadi frustrasi. Bagi Safi Salih, ini adalah pukulan yang berat. Sebagai pemain yang pernah menyaksikan kejayaan Malaysia di Piala AFF 2010, ia merasakan kebanggaan luar biasa saat Harimau Malaya berada di puncak kejayaannya. Namun kini, kebanggaan itu berganti dengan kesedihan. Dalam beberapa wawancara, Safi terang-terangan menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi sepak bola Malaysia. Dulu kita selalu menjadi pesaing utama di Asia Tenggara. Sekarang kita tertinggal jauh dari Indonesia. Perkembangannya pesat, sementara kita hanya jalan di tempat, ujar Saf. Ia bahkan mengaku hampir stres melihat perkembangan pesat Indonesia sementara Malaysia justru semakin merosot. Saya melihat Indonesia kini begitu kuat. Mereka punya pemain-pemain luar biasa. Mereka punya liga yang semakin kompetitif. Sejujurnya, saya sangat kecewa dengan perkembangan Malaysia yang semakin maju. Safi tidak sendiri. Banyak legenda dan pengamat sepak bola Malaysia yang mulai melihat ke arah perkembangan sepak bola negeri mereka. Mereka melihat bagaimana Indonesia dengan cerdas memanfaatkan regulasi untuk memperkuat timnasnya, sementara Malaysia masih terjebak. Kebijakan naturalisasi, senjata Indonesia yang efektif. Salah satu faktor utama dalam balik kemajuan Indonesia adalah kebijakan naturalisasi yang dijalankan dengan strategi yang matang. Berbeda dengan Malaysia yang sering mendapat kritik karena memilih pemain naturalisasi yang kurang berkontribusi, Indonesia justru sangat menyelaraskan dalam proses ini. Mereka tidak asal merekrut pemain asing yang sudah berusia senja, melainkan benar-benar mencari pemain yang masih berada di usia emas dan bisa Keberhasilan ini pun terlihat di berbagai turnamen. Indonesia kini mampu bersaing di level Asia, bahkan berpotensi lolos ke Piala Dunia di masa depan. Sementara Malaysia, mereka masih berkutat dengan harapan Safi Salih untuk Malaysia. Meski kecewa, Safi Salih tetap berharap Malaysia bisa bangkit kembali. Ia terus menyuarakan perubahan dan mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk belajar dari Indonesia, baginya. Namun, apakah Federasi Malaysia akan mendengar suara para legenda seperti Safi Salih? Atau justru mereka akan terus terjebak dalam pola lama yang hanya membuat mereka semakin tertinggal? Yang jelas, sepak bola Asia Tenggara kini menyaksikan kebangkitan Indonesia. Sementara Malaysia masih melihat sekilas. Para legenda seperti Safi Salih hanya bisa berharap suatu hari nanti, Harimau Malaya